wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung. Senang sekali Dialog 21 sore ini kembali hadir ke hadapan Anda. Tentunya seperti biasa kita akan membahas beberapa topik-topik dan tema yang sangat menarik yang sedang ada di isu sekitar pemirsa tentunya. Dan kalau pemirsa bisa lihat di studio TVRI saya tidak sendiri karena sudah ada 3 orang yang menemani saya hari ini. Dan kita akan membahas mengenai salah satu hal yang mungkin pemirsa semua sudah banyak tahu. Ini sudah banyak sekali berita-beritanya, mungkin melalui grup WhatsApp Anda, sudah ada juga di beberapa sosial media, ini mengenai kasus difteri. Dan kalau pemirsa simak perkembangannya, sepertinya ini sudah ada masuk di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Bahkan dikabarkan 2 orang di Bangka Selatan itu meninggal akibat terinfeksi dengan wabah kasus difteri ini. Sebenarnya bagaimana kasus difteri dan apa yang harus kita waspadai sebagai masyarakat, khususnya untuk Anda mungkin yang mempunyai anak-anak yang sangat rentan sekali terkena dengan penyakit difteri ini. Saya sudah kedatangan 3 orang narasumber di studio TVRI Bangka Belitung. Saya ke sebelah kanan saya dulu, sudah ada Pak Dr. Mulyono Susanto. Selamat sore Pak Mul. Selamat sore para pemirsa. Sehat Pak kabarnya? Sehat. Lagi sibuk apa sekarang nih Pak? Ya, banyak kegiatan yang terkait dengan kesehatan saja. Dan ini lagi hits banget kayak difteri ya Pak ya? Ya, Oke, secara kita, nasional difteri dan kami terus akan pantau, monitor. Oke. Dan di sebelah Pak Mul ada dokter yang cantik pemirsa. Ini ada Dokter Widya sebagai dokter umum. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah Mbak Siska. Sehat ya dok ya? Sehat, Oke. Dan di sebelah kanannya Pak Mul tidak sendiri dari Dinkes karena sudah ditemani juga dengan Pak Rais Haru. Ini sebagai Kasih Survei Layanan dan Imunisasi Dinkes Provinsi Bangka Belitung. Selamat sore Pak Rais. Sore Mbak Siska. Oke, saya ke Pak Mul dulu deh Pak. Siap. Ini kalau kita berbicara mengenai difteri, kayaknya di bubble ini sudah ada banyak yang suspek ya Pak. Ini sebenarnya perkembangan penyakit difteri ini kalau di bubble sudah seperti apa? Sebelum nanti mungkin dijelaskan oleh dokter, difteri itu apa sih gitu Pak, silakan. Ya, jadi sebenarnya penyakit difteri ini ya disebabkan oleh satu Corynebacterium diphtheria. Jadi memang sejak dari dulu ini sudah ada sebenarnya ya penyakit ini, dan dari tahun 2000-an itu sudah bisa ditekan sebenarnya karena tingkat imunisasinya yang cukup tinggi ya, cakupan imunisasi yang cukup tinggi, sehingga angka kesakitan difteri ini hampir bisa ditekan. Dan di air-air ini memang ada semacam gap ya pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang belum terimunisasi dengan lengkap, sehingga disinilah muncul awalnya terjadinya suspek. Sebenarnya kalau dilihat sudah cukup banyak di Provinsi Bangka Belitung itu masih suspek sebenarnya. Hanya suspek ini tidak confirm ya, yang difteri yang memang confirm. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sudah meledak atau kasusnya yang tinggi, tapi ini masih suspek, dan memang yang klinis dengan gejala klinis ini baru ada ditemukan ada 4 kasus, kira-kira begitu. Tapi kalau secara nasional ini sepertinya sudah menjadi kasus yang sangat luas seperti itu dok ya. Bahkan saya melihat juga di beberapa bacaan gitu ada 32 orang bahkan meninggal, 32 anak mungkinnya meninggal dunia akibat difteri ini. Tapi kalau di Bubble sendiri berarti kita masih suspek dan ada antisipasi untuk ke arah situ dok? Ya, tentunya kami juga sudah menginformasikan kepada seluruh jajaran pelayanan kesehatan, baik mulai dari rumah sakit, klinik maupun puskesmas-puskesmas yang ada untuk mewaspadai. Artinya kita harus betul-betul mengenal secara dini ya. Jika ada gejala yang sudah menunjukkan gejala klinis pun harus segera dikirim ke dokter anaknya untuk dipastikan diagnosanya. Meskipun ini diagnosa klinis, tetap kita anggap sebagai satu suspek difteri, dan ini harus ada penanganan secara program, karena kita ketahui bahwa penyakit difteri ini cukup menular ya, sangat menular, dan mudah sekali penularannya karena ini hanya melalui droplet saja, melalui air liur, kontak langsung dengan air liur juga
bisa menyebabkan penularnya. Jadi penyebarannya bisa sangat cepat jika kita tidak waspada. Artinya kewaspadaan itu lebih diutamakan. Oke. Jadi sangat mungkin bagi pemirsa juga ini imunisasi sangat ditekankan berarti ya dok ya? Betul. Jadi pencegahan satu-satunya adalah imunisasi. Tidak ada jalan lain. Oke. Coba saya ke dokter Widya dulu. Ini kalau secara medisnya nih dok, difteri itu sebenarnya mungkin ada pemirsa juga yang belum begitu tahu. Ini sebenarnya penyakit apa sih dan gejala-gejalanya itu seperti apa dok? Oke. Jadi difteri itu sendiri adalah penyakit infeksi. Infeksi dari kuman Corynebacterium diphtheri. Dia itu menyerang paling sering ke saluran nafas atas, mulai dari hidung, tenggorokan, sampai saluran nafas bagian bawah, bagian laring. Untuk beberapa kasus juga bisa kena ke bagian kulit atau ke bagian mukosa lain gitu. Tapi ini biasa menyerang anak-anak saja atau untuk yang dewasa seperti saya dan mungkin yang lain pun bisa terkena? Sebetulnya untuk kasus penyakit ini semua umur bisa terkena. Cuma karena anak-anak itu imunitasnya rendah atau ada beberapa anak-anak yang belum terimunisasi, belum punya imun terhadap kuman difteri, sehingga kebanyakan yang terjangkit itu ya anak-anak. Oke, kalau gejala-gejalanya seperti apa dok? Kalau ini misalnya anak-anak indikasi terkena penyakit difteri, mungkin pemirsa yang mempunyai ibu, yang menjadi ibu dari anak-anak ini mungkin bisa lebih waspada. Gejala awalnya itu seperti apa dok? Apa batuk atau seperti apa? Untuk gejala dari difteri sendiri ini seperti infeksi saluran nafas lain, seperti sakit tenggorokan, lalu nanti bisa disertakan dengan batuk pilek. Cuma yang khas dari difteri ini, di tenggorokannya kita bisa menemukan pseudomembran. Jadi ada selaput yang menutupi permukaan dari tenggorokan berwarna putih keabuan yang kalau nanti kita paksakan untuk dilepas, dia akan mudah sekali untuk berdarah. Itu yang khas dari sakit tenggorokan yang disebabkan oleh kuman lain atau virus lain. Yang khas dari difteri adalah itu. Oke, saya ke Pak Rais dulu. Ini kalau kita di lapangan Pak, ini berarti tadi kalau bisa kata Pak Mul bilang ini satu-satunya bisa ditekan dengan imunisasi tadi. Nah, Bapak sebagai yang survei layanan imunisasi, kalau untuk di puskesmas, khususnya mungkin di daerah-daerah kabupaten Pak, ini sudah seperti apa kesadaran masyarakat untuk mengimunisasikan anaknya untuk mencegah kasus ini Pak? Ya Mbak Siska, sebenarnya kalau secara provinsi ya, cakupan imunisasi kita secara umum itu sudah di atas angka nasional. Oke. Ya. Jadi yang memungkinkan untuk kena kasus-kasus seperti ini Mbak, kira-kira itu yang sisanya 10% itu yang bolongnya itu. Jadi ada beberapa yang masih sebenarnya kalau diprioritaskan dihitung itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya jadi hanya sekitar barangkali di bawah 10% lah seperti itu. Tapi itu cukup membawa satu risiko yang besar ya, karena ketika nanti penyebaran dari bakteri difteri ini terkena oleh anak-anak yang tidak imunisasi tadi, itu bisa menyebabkan penularan kepada yang lain. Ya, sehingga nanti penyebarannya bisa menjadi lebih luas. Nah, untuk itu teman-teman semuanya di pelayanan kesehatan sudah kita siap-siagakan untuk itu, memberikan pelayanan, ya termasuk pelayanan imunisasi sebagai pencegahan utama. Seperti itu Mbak Siska. Oke, tapi kalau kesadaran sendiri berarti masyarakat sudah cukup sadar, mungkin karena ini menular ya dok ya, jadi ada indikasi banyak yang kena gitu Pak? Ya kalau secara umum tadi sudah. Oke, sudah berarti di puskesmas sendiri tingkat imunisasi kita sudah tinggi ya Pak ya, di lapangan ya? Ya kalau tadi dirata-ratakan setingkat provinsi, data di provinsi itu sudah di atas angka nasional. Bahkan kita sudah mendapat sertifikasi seperti itu ya, sertifikat penghargaan dari kementerian untuk mencapai imunisasi dasar lengkap. Ya itu sebagai acuan bahwa kita terproteksi dengan penyakit bakteri, salah satunya dari PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Seperti itu Mbak Siska. Nah Pak Mul, ini kalau melihat imunisasinya sudah tinggi, maksudnya masyarakat sudah cukup sadar imunisasi, petugas layanan juga sudah menjalankan tupoksinya dengan baik. Ini berarti karena dia menular tadi apa dok? Ini membuat sehingga penyebarannya seperti meluas atau seperti apa dok? Jadi kalau kita bicara imunisasi itu ada yang namanya kekebalan imunitas. Oke.
Jadi kekebalan komunitas ya, kekebalan di kelompok masyarakat ya, karena tidak mungkin 100% semua itu diimunisasi. Ya, kekebalan itu bisa dicapai jika angka imunisasi itu mencapai 95%. Ya. Jadi memang kita harus mengimunisasi seluruhnya, dan di sini difteri ini tidak berarti kekebalan seumur hidup. Ya, meskipun seorang kena difteri bukan berarti dia mengalami imunitas. Jadi kekebalan ini harus diulang. Jadi kalau kita lihat imunisasi difteri itu dari anak usia di bawah 1 tahun, itu 3 kali harus diimunisasi yang disebut dengan pentavalen, nanti usia di bawah 2 tahun lagi, dan usia di atas 5 tahun. Karena itu minimal pada anak-anak itu sekitar 5 kali harus diimunisasi, dan itu harus diimunisasi lagi pada orang dewasa itu 10 tahun kemudian akan diulang, karena itu yang disebut sebagai tidak berarti selamanya akan menjadi kebal terhadap difteri. Nah ini bisa terjadi juga jika terjadi imunisasi gap imunisasi ya. Jadi tidak berarti seluruh masyarakat terimunisasi seluruhnya. Pada kelompok-kelompok tertentu gap imunisasinya tidak lengkap, mungkin imunisasinya loncat-loncat. Nah ini juga bisa terjadi kasus-kasus difteri pada kasus-kasus seperti ini. Dan kita ketahui juga mobilitas penduduk ya, kita ke wilayah-wilayah tertentu, ke sini pulang mungkin bisa tertular di tempat-tempat yang memang terjadi outbreak ya, terjadi ya sebanyak misalnya ke mana pulang, kanan yang terjadi di bubble ini tidak pada kelompok-kelompok tertentu, jadi satu gitu kasusnya. Itu di Belitung Timur 1, di Bangka Tengah 1, dan di Bangka Selatan bukan berarti pada kelompok tertentu, tapi menyebarnya. Jadi ini memang kita perlu waspada juga. Yang penting kita usahakan bahwa kita sudah terimunisasi dengan baik, kira-kira begitu ya. Dan daya tahan tubuh tentunya ya. Perilaku juga ini menjadi hal yang perlu, ini perilaku kita harus perilaku sehat. Kalau kita batuk ya jangan kita tutup dengan ini tisu atau dengan penutup apapun ya, kira-kira begitulah perilaku sehat. Perilaku hidup sehat itu berarti penting ya dok ya, dan untuk imun setiap orang itu kan berbeda-beda, mungkin seperti itu ya dok ya. Oke, saya ke dokter Widya lagi. Dok, ini kalau untuk penularannya ini kalau kata Pak Mul ini kan menyebar ya, berarti kalau di Belitung Timur 1, Bangka Selatan 1 ini mungkin menyebar, dan mungkin karena ada penularan di situ. Emang penularannya itu seperti apa dok? Bisa cepatkah menular, atau dari udara menular, atau seperti apa penularan kasus difteri ini? Oke, untuk kasus difteri karena infeksinya ini paling sering di saluran nafas atas ya, di bagian hidung atau tenggorokan, jadi paling sering penularannya melalui airborne atau droplet kita istilahnya. Jadi dari pasien yang sakit di saat dia batuk, percikan batuknya itu bisa menularkan ke orang lain seperti itu. Untuk penularannya sih apabila memang dia sudah punya difteri 2-5 hari setelah terjangkit itu sudah bisa menularkan. Seperti itu. Secepat itu ya dok ya? Kalaupun lesi itu apa ya, lukanya misalnya ada difteri kulit nih ya, kalau misalnya lukanya di kulit, bila ada kontak dengan kulit yang tidak utuh gitu ya, ada lukanya, misalnya saya ada luka terus saya terkena luka yang ada difteri, itu juga bisa menular secara langsung. Tapi kalau saya lihat di gambar-gambar itu kan kebanyakan dia mungkin menyerang di daerah mulut ya dok ya, jadi kayak di mulutnya itu kayak ada bakteri putih-putih gitu ya, betul. Dan itu kayaknya banyak juga, mungkin saya ketemu ada anak tetangga yang seperti itu, mungkin ada tingkat-tingkatannya dok difteri ini, atau merasa mungkin ibu-ibu oh ini biasa aja kok, tunggu parah banget putihnya banyak-banyak sampai jadi baru terkesan difteri, atau memang bener-bener difteri dok, kalau udah ada putih-putih langsung deh periksa gitu. Nah begini, difteri itu dari tingkat keparahannya memang dibagi jadi 3 ya, tingkat ringan, sedang, sampai berat. Tingkat ringan itu kalau memang gejalanya hanya sebatas hidung. Sebatas hidung tuh pasiennya batuk dengan demam yang tidak terlalu tinggi. Biasanya dia ada ingus yang berwarna merah, serosanguis kita bilangnya. Jadi tidak seperti air gitu, pilak bening biasa, cuma warnanya merah kalau di bagian hidung.
Nanti menginjak ke tahap yang sedang, akan kita temukan adanya membran di tenggorokan. Gitu. Selanjutnya kalau misalnya pesakitnya ada keluhan sesak disertai dengan suara ngorok, itu bisa kita prediksi kemungkinan membrannya sudah sampai ke laring, sampai ke saluran nafas bawah begitu. Berarti memang dia bisa menjalar gitu dok ya sakitnya ya, nggak cuma sakit di tenggorokan aja. Karena kan mereka satu saluran tuh dari hidung ke laring sampai nafas bawah itu kan satu saluran. Jadi kalau dia yang bagian atas terinfeksi, kemungkinan bagian bawahnya untuk terinfeksi ada sekali. Oke. Ya, Pak Rais, ini kita di lapangan seperti apa nih Pak? Melihat sudah ada korban ya Pak ya, karena kasus ini kita lebih mengintensifkan imunisasi itu lagi atau seperti apa Pak Rais di lapangan sendiri? Ya, jadi secara program ya kita dengan intensif ya untuk menggencarkan tentang program imunisasi ini, karena dikatakan oleh para ahli itu ya, dokter ya, bahwa pencegahan yang paling efektif itu tidak ada pilihan lain kecuali imunisasi, Mbak. Ya, dan untuk penata laksanaan kasus juga dari kasus-kasus yang timbul kita sudah melaksanakan dengan baik. Ya, mulai dari kasus yang ada di Bangka Selatan, sebenarnya itu kemarin kita menanganinya dengan tim gabungan dari kementerian, kemudian BTKL Pusat, BTKL Palembang datang, kita gabung untuk dalam rangka penanggulangan itu. Ya. Dan termasuk juga kasus yang muncul belakangan, termasuk yang baru minggu lalu munculnya di Belitung Timur. Nah, kita sekarang masih dalam proses investigasi. Nah, nanti ada persiapan yang namanya ORI gitu Mbak. Ya, ORI itu pemberian imunisasi yang meluas di daerah, terutama untuk daerah kontak dan sekitar tempat tinggal oleh kasus tersebut. Dan kita anjurkan, sudah didiskusikan dengan teman-teman di Belitung Timur bahwa nanti pelaksanaan awal ORI itu akan dilakukan di tingkat kelurahan, nah nanti akan diperluas sampai tingkat kecamatan targetnya. Jadi untuk mengantisipasi penyebarluasan dari bakteri virus yang ada, bakteri difteri yang ada di Belitung Timur. Jadi sehingga nanti bisa terlokalisir dan itu tidak menyebar lagi secara luas seperti itu. Pak Mul, ini kan kalau dalam dunia medis ini kan difteri tadi kata Bapak tadi di awal ini sudah ada sejak tahun 2000-an ya Pak ya. Terus kenapa kasus ini up lagi Pak? Ini karena di Indonesia atau di beberapa negara lain juga banyak yang terkena kasus seperti ini? Ya, sementara kalau kita lihat yang sekarang terjadi ini kan di Indonesia ya Pak, ya Bu ya. Saya hanya perlu menambahkan saja bahwa kita dalam hal ini program ya, yang kita lakukan adalah program bagaimana mencegah agar difteri ini tidak menyebar, tidak menular menjadi satu semacam wabah ya, jadi besar. Jadi kita melokalisir. Nah, jadi bagi masyarakat yang perlu diketahui bahwa kita melakukan pengamatan terus ya. Jika terjadi satu kasus ini sudah kita lakukan pengamatan ya, dan kita akan melakukan semacam daerah lokasi di situ akan dilakukan imunisasi yang menyeluruh. Artinya pada usia-usia di sini dibatasi usia 1 sampai 19 tahun ya. Ya, jadi ini yang diberikan imunisasi. Jadi ini sedapat mungkin semuanya. Ini yang masyarakat harus tahu ya. Kok saya masih sudah usia sekian kok masih diberikan imunisasi difteri. Dan ini nanti memang di tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan nanti tingkat kabupaten. Nah, ini kita masih bertahap. Kita akan lokalisir dulu kasusnya dan nanti kita harapkan masyarakat secara ya mau untuk kesadaran diri ya, karena perlu disampaikan bukan berarti yang saya menolak imunisasi, tapi kita memikirkan kalau saya menolak imunisasi berarti kan bisa menularkan bagi orang lain. Nah, ini yang kita harapkan kepada seluruh masyarakat akan memiliki kesadaran untuk melakukan imunisasi, dan ini semua vaksin semua nanti diberikan oleh Kementerian Kesehatan khususnya untuk disampaikan pada lokasi-lokasi yang memang
Dan ini kerjaan cukup besar ya, pekerjaan yang Pak. cukup besar. Karena tidak hanya 1-2 orang, tapi satu kelompok masyarakat yang cukup banyak. Dan kalau kita lihat di Jawa Barat yang sekarang sedang berlangsung, di daerah sana ya ini pekerjaan yang cukup besar. Ya, mudah-mudahan bisa langsung terrealisasi nanti di Iya, Bangka Belitung, yang Pak, jelas kita harapkan segera bisa diatasi terjadi penurunan karena seluruh Indonesia kita harapkan serentak ini sehingga terjadi penurunan kasus dan tidak menjadi masalah lagi ini yang nanti harapan. kita akan bahas lagi Pak Bu seperti apa. Ini berarti kesadaran dari masyarakat juga sangat diperlukan. Bagaimana kita untuk bisa memiliki kesadaran diri bahwa penting banget imunisasi. Kalau kata Pak Mul bilang tadi ternyata bukan cuma anak balita. Setahu saya nih Pak, anak balita aja Pak harus diimunisasi. Ternyata 1-19 tahun itu ada imunisasinya, khususnya untuk imunisasi difteri. Kita akan kembali sejenak setelah pesan-pesan berikut ini untuk membahas lagi mengenai wabah difteri dan bagaimana cara pencegahannya. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog 21.